Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di segmen Belajar Menyenangkan bersama TKJ. Hari ini saya akan menjelaskan tentang sejarah dari GSM. Kita mulai dari penjelasan. GSM sendiri merupakan singkatan dari Global System for Mobile Communication, yang dimana jaringan GSM bisa diartikan sebagai sebuah teknologi komunikasi seluler yang bersifat digital. Teknologi GSM banyak diterapkan pada komunikasi bergerak, khususnya telepon genggam. 900 MHz. Pada frekuensi ini, frekuensi uplink yang digunakan kisaran antara 890 sampai 915 MHz. Sedangkan frekuensi download linknya menggunakan frekuensi 935 sampai 960 MHz. Kemudian bandwidth yang digunakan adalah 25 MHz dan lebar kanal sebesar 200 kHz. Dari keduanya maka didapatkan 125 kanal, di mana 124 kanal digunakan untuk suara dan 1 kanal untuk sinyal. Pada perkembangannya, jumlah kanal 124 semakin tidak mencukupi dalam pemenuhan kebutuhan yang disebabkan pesatnya pertambahan jumlah pengguna. Untuk memenuhi kebutuhan kanal yang lebih banyak, maka GSM di Eropa mencoba menggunakan tambahan frekuensi untuk GSM pada frekuensi di range 1800 MHz dengan frekuensi 1710 sampai 1785 MHz sebagai frekuensi uplink dan frekuensi 1805 sampai 1880 MHz sebagai frekuensi downlink. GSM dengan frekuensinya yang baru ini kemudian dengan sebutan GSM 1800 yang menyediakan bandwidth sebesar 75 MHz dengan lebar kanal yang tetap sama yaitu 200 kHz. Pada saat GSM pada frekuensi 900, maka pada GSM 1800 ini akan tersedia sebanyak 375 kanal. Di Eropa, standar-standar GSM kemudian juga digunakan untuk komunikasi railway yang kemudian dikenal dengan nama GSM-R. Kemudian kita masuk ke kelebihan. Di sini saya dapat menyimpulkan kelebihan dari GSM, yaitu tersedia banyak pilihan provider di Indonesia. Kemudian memiliki kualitas suara yang jelas serta jernih saat terjadi sebuah koneksi. Kemudian kelebihan dari GSM adalah sinyal lebih stabil dan kuat serta memiliki jaringan yang lebih luas di Indonesia. Kemudian saya juga mengambil kekurangan dari GSM, yaitu sistem informasi yang ada di dalamnya mudah bocor. Kemudian memiliki tarif yang cenderung lebih mahal. Kemudian terdapat kode dan digunakan secara bergantian. Kemudian kekurangan dari GSM adalah informasi di dalamnya mudah diketahui atau disadap oleh pihak lain yang tidak semestinya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang sejarah dari GSM. GSM sendiri ditemukan pada tahun 1980-an. Teknologi komunikasi seluler sebenarnya sudah berkembang dan banyak digunakan di tahun tersebut. Di antaranya sistem CNET yang dikembangkan oleh Jerman dan Portugal oleh Siemens, sistem RC2000 yang dikembangkan di Prancis, dan sistem NMT yang dikembangkan di Belanda dan Skandinavia oleh Ericsson, serta sistem TAX yang beroperasi di Inggris. GSM sendiri ditemukan pada tahun 1982. Teknologi analog yang berkembang semakin tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat Eropa yang semakin dinamis. Maka untuk mengatasi keterbatasan hal tersebut, negara-negara Eropa membentuk sebuah
organisasi pada tahun 1982 yang bertujuan untuk menentukan standar-standar komunikasi seluler yang dapat digunakan di semua negara Eropa. Organisasi ini dinamakan Grup Spesial Mobile atau GSM. Organisasi ini sendiri mempelopori munculnya teknologi digital seluler yang kemudian dikenal dengan nama Global System for Mobile Communication atau GSM. Di sini kita dapat melihat jangka waktu dari tahun 1991 sampai 1992. Pada tahun 1991, GSM muncul, kemudian dijadikan standar telekomunikasi seluler untuk seluruh negara di Eropa oleh ETSI, European Telecommunication Standard Institute. Kemudian, di kuartil akhir 1992, GSM secara komersil baru dapat dimulai pada awal kuartil tersebut. Kemudian karena hal tersebut, GSM merupakan teknologi yang butuh pengkajian mendalam untuk bisa dijadikan sebagai standar. Kemudian pada September 1992, standar tipe approval untuk handphone disepakati dengan mempertimbangkan dan memasukkan pola item pengujian dalam memproduksi GSM. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.